Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di halaman Masjid Jami Keramat Luar Batang. Ya, di Penjaringan Jakarta Utara. Di Penjaringan Jakarta Utara. Alhamdulillah, masjid salah satu yang cukup dikenal di kawasan Jakarta dan sekitarnya, bahkan di luar Jakarta. Dan masjid ini adalah banyak jamaah dan sekaligus banyak wisata rohani yang datang kemari. Nah, di sebelah saya ada Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz Daeng. Beliau akan menjelaskan bagaimana sejarah tentang Masjid Jami Keramat Luar Batang ini. Yuk sama-sama kita saksikan keberadaan masjid ini, apa-apa saja yang berada di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita lihat. Ada beberapa tempat yang mungkin akan kita kunjungi. Salah satunya adalah makam. Ya, makam yang cukup dikenal, makam Keramat Luar Batang. Nah, ini lokasi masjidnya cukup megah, cukup bagus, dan ada menara yang mungkin sangat bernilai sejarah. Nanti akan kita melihat ada 12 tiang yang tanpa ada penyanggahnya di dalam masjid. Juga ada sumur yang insya Allah sumur berkah ini banyak sekali manfaatnya, bahkan banyak menyembuhkan penyakit yang para jamaah suka datang dan mengambilnya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan Pak Ustadz sambil kita bicara Pak Ustadz. Nah, ini salah satu sumur. Silakan, ini bagaimana ini Pak Ustadz? Jadi sumur ini dulunya adalah dipakai untuk berwudu ya, untuk berwudu untuk jamaah-jamaah Habib Hussein di kala masih hidup, dan juga dipakai untuk kegiatan. Alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan dan seperti sampai hari ini kita masih manfaatkan juga sumur. Iya, kalau PDAM-nya mati kita manfaatkan. Dan sumur ini kurang lebih usianya sudah hampir 200 tahun. Mungkin lebih. Karena ada nama untuk melakukan penelitian di dalam. Sejak abad 18 ya sudah ada. Iya. Nah, baik. Jadi sangat bermanfaat sekali dan sumur ini punya nilai sejarah. Baik, sekarang kita akan lihat lagi tempat masjid yang lainnya. Silakan. Kita ke makam kali Pak. Kita ke makam. Sekarang saya akan ke makam bersama dengan Pak Ustadz Daeng. Ini salah satu makam Keramat Luar Batang. Banyak peziarah yang ada di sini, apalagi pada saat-saat tertentu. Ini dalam masjid. Yang besar ini makam yang besar. Kemudian di sebelahnya kecil, itu ada murid beliau, Ya. Sekian Muhammad, namanya yang Hussein. Nama Islamnya siapa? Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim. Silakan diambil. Baik, kita ambil semuanya. Kita masuk Dari ada dua makam, yang satu Habib Hussein dan sebelahnya bin Bilan Haji Abdul Karim. Haji Abdul Karim ya. Di sana dari sebelah sana. Lihat. Dua makam yang sangat bernilai sejarah. Dan makam ini merupakan peziarahan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, dan bernilai sangat mencerminkan keislaman kita. Dan insya Allah dengan berziarah ke makam ini, rasa keimanan kita akan lebih bertambah lagi. Mari sama-sama kita akan melihat apa-apa saja yang berada di dalam masjid ini.
Sekarang kita masuk ke dalam area masjid. Sekarang saya berada di area masjid Ya. Jami Keramat Luar Batang. Masjidnya cukup megah, bernilai artistik yang cukup bagus. Dan di sini ada lusan. Dan ini ada beberapa tiang yang tanpa ada penyanggah ya. Ya, ini adalah ukuran masjid yang aslinya. Ukuran masjid asli ya. Masjid An-Nur. Masjid An-Nur awalnya surau ya, surau. Ya, namanya surau. Bagian masjidnya memang kecil sekali. lebih kurang ada berapa meter ya Pak Ustadz? Ada 12 tiang ya? Iya, 12 tiang. Ada 12 tiang yang ada di dalam ini. Mungkin dulu itu ukurannya plus minus di bawah 12 meter. 12 meter ya? Iya, di bawah 12 meter. Kita jalan sini Pak Ustadz. Iya. Ya. Cukupnya luas masjid ini dan bersih dalamnya. Layak dan pantas dijadikan salah satu wisata rohani oleh masyarakat sekitar Jakarta dan di luar Jakarta. Cukup megah dan memang perawatannya ini cukup terjaga. Apalagi oleh Pak Ustadz Daeng ini betul-betul salah satu pengurus masjid, tokoh masyarakat yang ada di Penjaringan Jakarta Utara. Beliau merupakan betul-betul memberikan semacam contoh keteladanan dan insya Allah mudah-mudahan masyarakat ini memberikan hal yang terbaik untuk masjid ini. Setelah ini di mana lagi Pak Ustadz? Kita bisa lihat Kita di lihat. luar itu ada menara kecil. Menara kecil ayo. Jadi kalau tadi kita di gerbang jalan, itu Pak Ustadz, tahun ya? 60-an sama dengan Jadi diperkirakan dibangun awalnya ini tahun berapa Pak Ustadz? kalau gerbang yang tadi itu tahun 60-an. Gerbang tadi Karena 60-an ya? karena memang ada gerbang awalnya Baik. sumbangan Raja Solo, tapi itu udah dibongkar oleh orang-orang zaman dulu, digantikan dengan gerbang yang sekarang. Baik. Sama dengan menara ini. Jadi tahun 1800 bangun Masjid, awal Masjid Solo ini dibangunnya mungkin karena Habib Syekh kan wafat 1756. 1756 ya. Beliau wafat artinya jauh sebelum beliau wafat kan memang udah Ya. beliau bangun. Mengapa Pak Ustadz disebut dengan keramat luar Batang ini Pak Ustadz? Nah ini sejarahnya di saat beliau wafat. Ya. Jadi di saat beliau wafat itu jenazahnya berkali-kali dibawa ke tempat pemakaman umum. Banyak yang bilang itu di Tanah Abang, tapi saya kurang sepakat karena pada zaman itu Tanah Abang belum menjadi kawasan pemakaman. Yang saya tahu di zaman itu adalah di daerah Kubur Koja. Kubur Koja itu di jalan nggak jauh dari Jalan Gedong Panjang ya, Jalan Bandengan. Itu jaraknya lebih kurang 1,5 kilometer dari sini. Jadi itu yang paling rasional kalau menurut saya. Saat Di itu, pemakaman yang ada di sekitar dekat sini luar Batang ya. Itu Kubur Koja karena Kubur memang Koja. kawasan itu dulu setahu saya adalah kawasan pemakaman Muslim. Kubur Koja. Nah berkali-kali lah jenazah beliau sampai ke pemakaman nggak ada, dan jenazah beliau setiap kali pengantar balik ke rumah Habib Hussein, beliau tetap ada di dalam di ruang tamu, sehingga pada akhirnya diputuskan dimakamkan di ruang tamunya yang sekarang menjadi tempat pemakaman ziarah. Jadi dulu antara rumah dengan masjid terpisah nih, cuma karena pemekaran, karena zaman pada akhirnya jadi menyatu antara rumah beliau dengan masjid. Jadi Al Habib Hussein bin Abu Bakar Ali Idrus. Ya, inilah yang dikenal sekali oleh masyarakat Muslim yang ada di Jakarta ini, keramat luar Batang. Itu baru saja kisah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Daeng. Ya, dan menurut koran terbitan Belanda itu abad 18 itu beliau sudah dikenal saat beliau meninggal ya. Menurut koran terbitan Belanda tadi makam beliau udah ramai dikunjungi orang. Jadi tidak berapa lama setelah beliau meninggal itu udah menjadi tempat peziarahan ya. Dan ramai kalau udah ramai ya. Menurut kabar Haji Abdul Qadir Mu'alaf itu berasal dari Cina ya. Etnisnya Tionghoa. Tionghoa dan beliau nama aslinya Nebokseng. Nebokseng ya. Baik. Dan kabarnya juga bahwa Al Habib itu Hussein bin Abu Bakar Ali Idrus itu berasal dari India. Yaman ya. Oh, Hadramaut. Sorry, Hadramaut. Tapi memang beliau Hadramaut dalam Yaman perjalanan dakwahnya
Dia ke India juga. Ke India. Ke India, kemudian ke Aceh, kemudian masuk Banten, kemudian Cirebon, Semarang, Jawa Timur lah pokoknya, baru sampai ke Jakarta. Iya, baik. Jadi pada abad ke-18 ya. Iya. Kurang lebih tahun 1756. Itu wafatnya. Waktu wafatnya ya. Proses perjalanan beliau kan mungkin cukup panjang. Cukup panjang ya. Baik. Sekarang kita lihat ke makamnya ya. Menara ya. Baik. Ini salah satu menara yang bernilai sejarah awal dari dibangunnya Masjid Keramat Luar Batang ini ya, cikal bakal terjadinya masjid yang besar. Jadi ada 2 menara, ini salah satu menaranya. Iya, ini menara yang cukup namanya menara kecil yang dianggap menara kecil. Iya. Ya. Dianggap menara kecil. Nah ini kelihatan sudah cukup ya menaranya. Kalau sekarang pendek. Sekarang pendek ya. Ada satu perbandingan menara yang cukup tinggi yang ada di belakang itu ya. Iya. Itu menara yang dibangun pada zaman Pak Gubernur Fauzibowo dan gubernur sebelumnya. Iya. Dan sekitar ini ada pemakaman tua. Jadi ya, ini pemakaman tua cukup bernilai sejarah dan banyak para sahabat-sahabat bahkan orang-orang penting, para ulama besar dimakamkan di pemakaman ini. Ya, mohon maaf ini memang kondisinya kurang rapi karena memang kita mau rapihin ya. Banyak puing segala banyak macam. puing. Memang sedang ada perbaikan, rehab di masjid ini. Ya. Insyaallah mudah-mudahan masjid ini tambah megah, tambah bagus, tambah kuat dan banyak masyarakat yang datang karena masjid ini bagian daripada perjalanan sejarah syiar Islam yang ada di Betawi ini. Dan yang dimakamkan di sini ini banyak ulama-ulama besar, ada juga dari kerajaan Sriwijaya. Alhamdulillah. Jadi memang di sini luar biasa, bahkan ada juga kakek buyutnya Pak Fauzibowo. Baik. Jadi banyak sekali ulama-ulama besar yang dimakamkan di sini. Baik Pak Ustadz, kita kembali ke masjid. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kita sudah cukup ya. Cukup. Banyak nilai sejarah yang kita ambil dari masjid yang betul-betul bernilai sejarah ini, Masjid Keramat Luar Batang. Mudah-mudahan dengan adanya perjalanan dengan video ini dapat menambah keimanan dan keyakinan kita semua bahwa Islam betul-betul diukir dalam sejarah, bahkan perjalanan, bahkan ada tokoh-tokoh yang cukup dikenal. Salah satunya adalah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Terima kasih atas perhatian semuanya untuk menyaksikan video ini dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.